Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dengan nomor NPM 20106310525. Video dari kelas 3D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD dengan materi yaitu supervisi pendidikan. Yang pertama ada pengertian. Pengertian supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari bahasa Inggris yakni supervision. Super artinya di atas, sedangkan vision artinya melihat. Jadi supervisi ini dikatakan sebagai melihat dari atas, atau dikatakan sebagai kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seorang dengan pangkat yang lebih tinggi kepada bawahannya. Lalu yang kedua ada konsep. Di konsep ini kita akan ke tujuan supervisi pendidikan. Nah, tujuan supervisi pendidikan ini yaitu memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar belajar siswa. Lalu prinsip supervisi pendidikan. Di sini ada prinsip supervisi pendidikan, ada 4 prinsip, yaitu prinsip ilmiah, prinsip demokratis, prinsip kerjasama, dan prinsip konstruktif dan kreatif. Lalu fungsi supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan ini ada 4. Yang pertama ada penelitian. Nah, fungsi penelitian ini harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua ada fungsi penilaian, yaitu fungsi untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan dan dicapai melalui tes, penetapan, standar, dan lain-lain. Yang ketiga ada perbaikan. Fungsi perbaikan ini adalah usaha untuk mendorong guru baik secara perorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas. Lalu yang ketiga ada pembinaan. Lalu selanjutnya ada pembinaan. Fungsi pembinaan ini adalah untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi melalui pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang bagaimana cara baru yang harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada peran supervisi pendidikan, yaitu seorang supervision ini adalah sebagai seorang pendukung dan membantu dan mengikut sertakan. Selain itu, peranan supervisor ini adalah menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga guru-guru merasa aman dan bebas dalam mengembangkan potensi dan daya kreasi mereka dengan penuh tanggung jawab. Seorang supervisor ini dapat berperan sebagai koordinator, konsultan, leader, dan evaluator. Lalu selanjutnya ada objek supervisi pendidikan. Objek pengkajian supervisi pendidikan ialah perbaikan situasi belajar mengajar dalam arti luas. Menurut Olivia dalam bukunya yaitu yang berjudul Supervisi on for Today's School, yang mengemukakan sasaran supervisi pendidikan yakni meliputi 3. Yang pertama ada perbaikan pengajaran, pengembangan kurikulum, dan pengembangan staf. Lalu yang terakhir selanjutnya yaitu kebijakan supervisi pendidikan. Kebijakan supervisi pendidikan ini upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi pendidikan, meliputi penyusunan program bantuan, program semester, dan persiapan lainnya yang harus dipersiapkan oleh seorang guru, mengadakan kunjungan supervisi kelas, serta supervisi ditinjau dari objeknya. Ada 3 macam, yaitu supervisi akademik, supervisi administrasi, dan supervisi kelembagaan. Yang terakhir ada implementasi supervisi pendidikan. Nah, di sini ada hasil observasi yang dilakukan ke sekolah SMA Negeri 1 Pabuaran dengan NPSN 20245860 dengan kepala sekolah yaitu Bapak Suwondo SPDM MPD, alamat Jalan Raya Cipendei Pabuaran nomor 1 Subang, Hadaung, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41262, dengan website sman1pabuaran.sjh.id, dengan email smanpabuaran@yahoo.com, dengan nomor telepon 0267177666. Yang pertama yang diwawancarai yaitu visi misi sekolah terlebih dahulu. Nah, di sini saya mewawancarai dengan guru BK SMAN 1 Pabuaran yang bernama Pak Faisal. Beliau mengatakan bahwa visi misi sekolah SMAN 1 Pabuaran ialah mewujudkan sekolah unggul dalam prestasi,
Berlandaskan ketakwaan, bertanggung jawab, membentuk kepribadian, dan peduli terhadap lingkungan. Visi misi dalam supervisi yang berkaitan dengan guru, rekan kerja, atau staf, yaitu menciptakan suasana sekolah yang kondusif, membangun kesadaran sivitas akademik, memiliki kesadaran bahwa kita ini satu keluarga. Rekan kerja yang mempunyai target sama, menumbuhkan semangat keunggulan bahwa mampu bersaing dengan sekolah-sekolah papan atas, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mampu beradaptasi dengan teknologi. Lalu, bagaimana dan seperti apa struktur organisasi sekolah? Sudah pasti yang menjadi supervisor di SMA N1 Pabuaran ialah kepala sekolah. Namun dalam penerapannya, saat ini SMA N1 Pabuaran ini melibatkan guru-guru senior yang memiliki waktu senggang karena dalam pandemi seperti ini pembelajaran diadakan menjadi daring. Nah, sehingga guru senior ini membantu tugas dari kepala sekolah seperti memberikan saran agar pembelajaran daring ini menjadi lebih baik. Lalu, kurikulum apa yang digunakan oleh SMA Negeri 1 Pabuaran? Kurikulum yang digunakan SMA N1 Pabuaran ini yaitu kurikulum 2013 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang terdiri dari 45 mata pelajaran, diantaranya 42 mata pelajaran yang berasal dari pusat dan 3 mata lainnya berasal dari daerah seperti muatan lokal. Karena di SMA N1 Pabuaran ini terdapat mata pelajaran peminatan yang terdapat klasifikasi yaitu IPA dan IPS. Setelah itu, minggu efektif pembelajaran, jika pembelajarannya offline yaitu KBM bisa berlangsung sekitar 35 minggu. Namun karena online jadi menyesuaikan saja meskipun di atas kertas lebih berpusat ke pembelajaran ke siswa walaupun kenyataannya belum sepenuhnya tercapai dan lebih berpusat ke guru. Lalu metode pembelajaran apa yang digunakan di sekolah? Nah, metode pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah yaitu yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada metode inquiry, dan yang ketiga itu ada metode project. Nah, metode project ini yaitu dilihat dari referensi awal karena banyaknya siswa yang tidak mengerjakan tugas dan tidak berpartisipasi dalam pembelajaran. Karena banyaknya tugas yang diberikan, oleh karena itu dalam metode pembelajaran project ini diharapkan siswa agar lebih berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran. Yang dimaksud dalam pembelajaran project ini yaitu siswa bisa membedah artikel, bisa membedah artikel yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu bagaimana dengan pengembangan staf di SMA Negeri 1 Pabuaran. Sebagian guru senior ini ada beberapa yang kurang paham dalam hal teknologi. Kemudian diadakan acara workshop antara guru dengan tujuan agar para guru ini dapat berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lainnya yang menerapkan konsep permainan agar pembelajaran siswa ini tidak monoton. Lalu bagaimana dengan administrasi sekolah? Nah, di SMA N1 Pabuaran ini, administrasi sekolah itu di bawah naungan wakil kepala sekolah. Untuk itu, banyak yang terkendala di lapangan, diantaranya petugas kepala administrasi sekolah yang sudah pensiun, lalu sekolah menarik kembali petugas tersebut untuk kembali bekerja, dan para guru lainnya juga saling menghandle dari satu administrasi ke administrasi lainnya. Nah, lalu administrasi di SMA N1 Pabuaran ini sedang mengutamakan administrasi berbasis IoT atau modern dan lama. Lalu apa saja teknologi yang ada di sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di era pandemi? Teknologi di SMA N1 Pabuaran ini mengupayakan media sosial untuk perkembangan teknologi, misalnya channel YouTube SMA N1 Pabuaran, Google Classroom, Zoom, dan Gmeet. Kesimpulannya yaitu supervisi pendidikan merupakan suatu kegiatan pengawasan dan pembinaan tenaga pendidik oleh supervisior, orang yang melakukan supervisi. Tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan belajar kualitas siswa dalam pelaksanaannya di sekolah. Supervisi pendidikan dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru dan sivitas akademika sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, semisal jadwal dan program kerja.